Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan Pegadaian di seluruh unit kerja kantor wilayah 1 Medan dan seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Yang acara ini dipersembahkan oleh tim Departemen Manajemen Risiko Kanwil 1 Medan. Untuk insan Pegadaian yang belum tahu, di tahun 2022 ini, tim manajemen risiko mempunyai program yaitu Ganyang Fraud. Ganyang Fraud ini disosialisasikan dan ditujukan kepada seluruh karyawan Pegadaian untuk meminimalkan fraud dan meningkatkan keberanian dalam melaporkan terhadap kejadian dan pelaku fraud. Sebelum memulai acara, saya sebagai host mau pantun sedikit. Pergi ke Medan membeli ketan, jangan lupa pesan teh 1 teko. Apa kabar insan Pegadaian? Selalu ingat salam sadar resiko. Perkenalkan, saya Romana selaku Pranata Manajemen Resiko Kanwil 1 Medan yang menjadi host pada episode 6 kali ini. Tema kita hari ini adalah Trust but Verify dengan maksud penerapan internal control atau waskat berjenjang yang berlaku untuk mengurangi potensi fraud di unit kerja. Dalam episode 6 kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh tamu yang istimewa. Selamat datang, Abang Da, Andia, Fauzi. Hey! Nih, mana yang asli nih? Saya dong yang asli, Saya Mbak. dong yang asli, Ini Mbak. Ini bukti buktinya. sama pakai nemtek ya, Mbak Roma. Tapi saya buktiin nanti nih, yang asli siapa. Gimana saya bisa percaya? Oke, kita buktikan. Ayo kita buktikan. Om, berubah dong Om. Jangan ganggu, kami mau syuting. Nah, ini kan sudah berubah. Oke Om, jangan ganggu Om, kita syuting dulu. Nanti kita syuting berdua. Oke Omku, dadah Om Jin. Terima kasih Abang udah datang di podcast kita kali ini. Bang, mohon berkenan untuk menceritakan Bang, gimana sih pengalaman Abang selama menjadi karyawan PT Pegadaian? Oke, baik. Terima kasih Mbak Romana. Ya. Dan terima kasih juga buat seluruh pegawai Pegadaian kantor wilayah 1 Medan. Jadi kalau pengalaman di Pegadaian itu saya mulai tahun 2007 Mbak. Dari Prodip 1 Stan 2007, Iya. saya masuk langsung jadi penaksir saat itu. Jadi penaksir di cabang Setiabudi. Di cabang Setiabudi itu bayangin Mbak, saya berapa tahun? 10 tahun. Wow, lama sekali ya Bang ya? Iya. 10 tahun jadi penaksir itu bukan hobi sebenarnya, memang karena nasib Mbak. Oke, Jadi, oke. 10 tahun sebagai penaksir, selanjutnya saya di tahun 2017 itu promosi menjadi Asmen Mikro di kantor area Banda Aceh. Wah, kok jauh ya Bang ya? Iya. Pada saat itu emang jauh-jauh ya kalau misalnya penempatan tuh ya? Jadi penempatannya jauh-jauh, nggak juga sih Mbak. Kebetulan rezekinya segitu gitu. Jadi penempatan di Aceh, 1 tahun di Aceh, kemudian saya kembali lagi ke kantor wilayah 1 Medan sebagai kepala bagian jaringan distribusi dan layanan sampai tahun 2021. 2021 itu menjadi pimpinan cabang di CP Krakatau dan mulai bulan 8 kemarin saya sudah di cabang Peringgan. Itu. Bang, Ya. ini ya. Karena aku tadi kan nih sebelumnya udah spoil gitu doh. Heeh. Profilnya Abang gitu ya. Iya. Jadi kemarin aku ngikuti PA nih. Oke. Jadi Abang tuh menang ya kemarin itu. Wow. Cerita dong Bang. Ya, Semua alhamdulillah. pada pengen tahu nih gimana nih wah. excitednya kita tuh, gitu tuh. Jadi sebelumnya ngucapin selamat dulu nih buat Kanwil 1 Medan di mana the best regional of the year Pegadaian Excellence Award 2022. Wih, selamat keren. Applause. Jadi sebenarnya pencapaian itu karena banyak nominator-nominator itu dari Kanwil 1 Medan, Mbak. Termasuk salah satunya saya pada saat itu terpilih sebagai The Best Change Leader Pegadaian Excellence Award tahun 2022. Alhamdulillah. Itu. Pasti bangga ya Bang ya. Alhamdulillah bangga. Kalau kira-kira nih Bang ya, apa sih sebagai MDP yang masih baru di Pegadaian Wih. nih ya Bang ya, pengen tahu nih kira-kira change leadernya itu gimana sih Bang? Oh. Kasih tahu tipis-tipis dong Oke, kita jadi gitu. sebenarnya sedikit tentang Pegadaian Excellence Award. Ini merupakan
merupakan sebuah program rutinnya Pegadaian dari Divisi Budaya Kerja, di mana di situ kita sebagai insan Pegadaian itu diberikan wadah untuk berkompetisi dari masing-masing bagian kita, Mbak. Baik itu penaksir, the best penaksir. Buat teman-teman penaksir, jangan takut, ada the best penaksir, the best pengelola UPC juga, the best kasir, bahkan the best security juga ada. Jadi kalau seperti saya kemarin the best change leader itu untuk yang level kepala departemen dan pimpinan cabang, Mbak, dalam rangka menjalankan budaya kerja di unit kerjanya masing-masing. Artinya ketika kita melakukan yang terbaik, yakinlah itu pasti ada wadah Pegadaian untuk mengapresiasi pegawai-pegawainya, yaitu melalui Pegadaian Excellence Award. Sekali lagi selamat ya Bang Terima atas kasih, jadi pemenangnya Mbak Roma. PA. Mudah-mudahan tahun depan Mbak Romana nih sebagai the best change agent atau the best supporting nih. Amin, amin, amin. Makasih Bang. Buat kita semua, kita punya kesempatan ya Bang ya Pasti, untuk mengikuti yakin. PA. Oke. Bang, kali ini kan kita dalam podcast ini mau bahas tentang Waskat nih Bang. Oke. Jadi di tahun 2019 kita kan udah ada piloting nih aplikasi Waskat online ya. Oke. Dan aplikasi tersebut masih dipakai nih sampai sekarang nih ya kan Bang ya. Menurut Abang nih, apakah aplikasi Waskat ini efektif apa enggak sih digunakan kalau sekarang nih gitu? Waduh, udah mulai cerita efektif atau tidak nih ya. Kira-kira guna apa enggak gitu loh. Oke. Sebenarnya saya salah satu orang yang menyambut baik tentang hadirnya Waskat online ini, Mbak. Jadi 2019 itu, sebelum tahun 2019, Waskat kita itu masih manual. Di mana setiap pimpinan cabang yang datang ke outlet itu menuliskan hasil Waskatnya itu ada buku Waskat namanya. Nah, kemudian hasil inisiasi dari tim JO waktu itu, divisi JO waktu itu gimana sih gimana kalau Waskat ini kita buat tersistem gitu. Tersistemnya melalui sebuah aplikasi. Jadi Waskat yang dulunya ditulis di sebuah buku, yang mungkin kadang bukunya ada, kadang enggak gitu ya. Kadang juga agak-agak ngeribetin gitu kan. Nah, disimpelkan lagi, disimplifikasi lagi di sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya namanya GIS Waskat Online, Mbak, waktu itu. Jadi disimplifikasi di sebuah aplikasi, tapi tidak menghilangkan urgensinya. Jadi sebenarnya Waskat Online itu adalah aplikasinya, tapi pelaksananya tetap harus kunjungan ke outlet, tetap harus meriksa barangnya secara langsung gitu kan. Tapi hasil laporannya itu kita masukkan di aplikasi yang namanya Waskat Online tadi. Kalau ditanya efektif atau enggak, sejauh ini saya rasa cukup efektif, Mbak. Gitu ya Bang ya. Selama ini ya Bang, kalau misalnya kita mau catatkan itu kan kita harus kunjungan nih, baru kita buat laporan di online nih ya Bang ya. Kira-kira nih, selama kita kunjungan ke UPC itu ada nggak sih kira-kira nggak lengkap apa gimana gitu? Ya, pasti itulah tugasnya kita sebagai leader ya Mbak ya. Sebagai leader itu memastikan setiap aturan berjalan dengan baik, memastikan setiap pekerjaan tim kita itu telah terlaksana dengan tuntas gitu pekerjaannya. Dan ya ada saja tuh yang kedapatan mungkin ya katakanlah buku kasnya belum ditandatangani atau mungkin ada yang belum diisi terkait terkait misalnya buku kasnya lah atau rekapan hariannya lah seperti itu. Mungkin karena kesibukan atau mungkin ada kepentingannya. Jadi disitulah kita sebagai pemimpin cabang memastikan pekerjaannya tuntas apa enggak. Termasuk juga misalnya taksiran nih. Saya yakin nih ada pasti di antara teman-teman penaksir yang kadang lupa ngisi taksirannya. Alasannya pasti nasabahnya buru-buru, pengen cepet. Tolong dipastikan dulu tuh FPK-nya terisi dengan lengkap, terus tanda tangan nasabahnya ada, terus data-data yang diisi akurat. Itu sih buat teman-teman juga seperti itu. Sering kejadian, Mbak. Tapi saya selalu ngingetin tim supaya rutin mengisi form-form tersebut. Bang, ini kan saya masih baru nih Pegadaian nih Bang. Mau tahu dong Waskat Online itu gimana? Gitu. Oke Mbak. Nih kebetulan saya juga bawa handphone. Ini saya coba ya buka aplikasi Waskat Online di handphone saya. Jadi Mbak bisa lihat nih di layar pertama aplikasi Waskat Online. Sebelumnya saya iklan dulu ya. Gunakan Waskat Online. Waskat Online. Jadi di aplikasi Waskat Online ini pertama tuh nampak nih mappingan
outlet Mbak di mana saja, terus sekitaran outlet di sekitar Mbak itu seperti apa. Terus bisa pilih nih, explore semua fitur. Nah, di Waskat Online ini kita diarahkan untuk melakukan pengecekan untuk 7 fiturnya ya. Bisa melakukan, ini saya uji coba nih, misalnya dari cabang Peringgan ya, saya buat rencana cabang Peringgan. Nah, kemudian saya pilih tanggal hari ini produknya KCA. Untuk produk KCA itu ada beberapa Mbak. Apakah si Pinca mau meriksa uang kasnya, periksa banknya, kemudian mau periksa barang jaminannya, hitungan BJ-nya, isi, pemeriksaan taksiran, atau pengelolaan SBG dan pemeriksaan taksiran dan isi. Jadi ini merupakan salah satu fitur untuk periksa KCA-nya. Ini saya coba nih, misalnya Mbak, misalnya si Pinca pengen meriksa taksiran dan isi. Ya. Oke, pilih simpan. Ya. Nah, kemudian mohon maaf nih jadwal sudah ada, saya pindahkan untuk tanggal 20 ya, untuk besok nih misalnya. Jadi, nah di sini akan tertulis besok tanggal 20 September saya akan melaksanakan pemeriksaan taksiran isi di cabang Peringgan. Nah, itu Terjadwal ya, Bang, ya? terjadwal. Jadi kita bisa Pinca itu bisa merencanakan. Jadi teman-teman Pinca juga bisa merencanakan kapan mau meriksa di outlet mana, seperti itu. Jadi sudah setelah rencana ini barulah di hari pelaksanaan itu, nih pelaksanaan Waskat, kita bisa pilih nih bakal muncul jumlahnya yang mana-mana mau kita. Misalnya tanggal 20 September nih. Yang tadi kita rencanakan. Berarti kan kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian ketika kita buka, nah itu si Pinca bisa milih Mbak antara dua. Yang pertama tambah sampel atau sampel otomatis. Ketika dia melakukan sampel otomatis ini, otomatis sampel, itu sistem akan memberikan nomor-nomor secara acak kepada si Pinca. Random gitu ya Bang? Random gitu. Jadi akan memberikan beberapa kredit secara random kepada ini, misalnya nih sampel otomatis nih. Langsung secara acaknya ada nomornya. Nah, tinggal si Pinca nanti menginstruksikan kepada pengelola agunan ataupun pengelola UPC untuk mengambil barang-barang ini. Artinya kan pasti dia si pengelola agunan pasti nggak siap nih kan, nggak siap dengan barang-barangnya, pasti kalau memang ada apa-apa pasti panik juga dia nih, tiba-tiba nomornya kenapa diminta gitu. Ini kita harus periksa semuanya Bang, apa satu aja ya? Kan banyak nih. Iya, jadi ini kan banyak nih. Yang sesuai ini diperiksa semua. Semua di hari nih? tersebut, iya, dikeluarin barangnya, kemudian isinya dikeluarin, diperiksa taksirannya, cocok nggak sih isinya? Misalnya ya, saya coba ya Mbak, saya coba di sini lakukan pemeriksaan. Nih, dengan nomor kredit ini, ada rincian nih, pinjamannya berapa, STL pada hari itu berapa, kemudian nih cincin, saya barang cincin berarti 11,36. Nah, tugas si orang yang melakukan Waskat tadi, Pinca ataupun orang yang didelegasikan melakukan Waskat, memastikan barang ini cocok dengan fisik yang ada. Itu ketika itu semua cocok, bisa diisi di sini kan angkanya berapa. Nah, kemudian cocok dengan fisiknya, simpan. Nah, ketika itu tidak cocok, maka lakukanlah penyesuaian kepada pengelola UPC, ditanyakan kenapa nih nggak cocok gitu, kemana nih barangnya gitu, mana nih barangnya, lalu biarlah lalu selanjutnya ya carilah barangnya itu kalau emang kurang kenapa, kalau emang lebih kenapa, seperti itu. Itu Mbak. Jadi setelah selesai ini disimpan, selesai melaksanakan satu Waskat untuk satu barang. Nah, sementara tadi kewajibannya sampelnya semua harus dilaksanakan pada hari itu. Gitu dia Mbak. Bisa berapa kali sih? Oh gitu, untuk jadwalnya ya. Jadi sebenarnya sudah ada di Perdir Mbak, sudah ada di Perdir itu jadwal pelaksanaannya. Untuk pemeriksaan kas itu per outlet itu kita 4 kali dalam 1 bulan. Jadi misalnya outlet kayak saya di Peringgan ya, ada UPC Babura misalnya. Di Babura itu saya harus memeriksa kasnya itu 4 kali dalam 1 bulan. Memastikan. Terus ada lagi pemeriksaan taksiran dan isi itu 2 kali dalam 1 bulan. Seperti itu Mbak. Gitu ya Pak? Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, kemudian ada juga namanya pemeriksaan hitungan BJ. Jadi kita memastikan barang-barang di dalam brankas itu cocok dengan yang ada di sistem nih. Nah, kadang kan ada silap, kurang 1 atau kurang 2 itu sudah mutlak harus cocok jumlahnya. Jadi pemeriksaan hitungan BJ itu per outlet 1 kali setiap bulan. Harus dipastikan jumlah itu sesuai. Berarti nih Bang ya, Gitu. kan kayak di Peringgan itu berapa UPC sih Bang? Ada 4 UPC Mbak. Berarti 4-4-nya tuh kita harus cek setiap bulan tuh? Iya.
Wow, Betul. banyak juga ya. Mau ikut bantu saya ngecek? Ya kan? Bantu saya waskan nih atau mau magang di Peringgan coba? Eh, Bang, mau nanya dong, yang tadi kan saya lihat ada pemeriksaan taksiran ya Bang ya? Iya. Jadi itu yang dihitung itu aktivitasnya atau barang jaminannya Bang? Oh, jadi sebenarnya kita kembali Mbak, artinya kalau dulu kita manual sesuai per dir, setelah online juga sesuai per dir juga Mbak. Jadi memang yang dihitung tuh aktivitasnya, bukan jumlah barang yang dihitung. Kalau dihitung jumlah barangnya, satu bulan bisa 500 barang yang kita periksa gitu. Jadi sebenarnya target kita itu ya aktivitasnya, misalnya meriksa kasnya sebulan 4 kali, meriksa taksiran dan isinya sebulan 2 kali, itu aktivitasnya harusnya. Jadi ketika itu dilakukan rutin, mudah-mudahan bisa mencegah fraud atau mencegah kecurangan atau kesilapan mungkin yang dilakukan oleh pengelola UPC, penaksir ataupun penyimpan. Berarti kita harus reminder ya, yang dihitung itu aktivitasnya. Aktivitasnya, itu dia. Bang, kalau dilihat dari laporan Waskat nih tiap bulan, masih banyak tuh yang kalau kita bilang ya ada yang mungkin kayaknya lupa nih Bang memeriksanya masih gitu. bolong-bolong Iya. gitu ya. Kira-kira menurut Abang nih, kenapa sih bisa sampai kayak gitu lupa atau kayak keskip gitulah bahasa halusnya Bang, kenapa ya? Jadi Mona ini mulai menyinggung saya nih. Enggak Bang. Saya juga kadang lupa. Jadi gini sih, balik lagi. Aplikasi Waskat online ini sudah dibuat oleh kantor pusat untuk sebenarnya membantu ya Mbak, membantu sebagai fasilitator untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai pinca. Selain daripada tadi menu-menu Waskat online tadi, ada juga sebenarnya menu peringatan Mbak. Jadi pinca itu bisa ngecek nih, kira-kira di cabang dia pinjaman yang di atas 100 juta ada berapa gitu, atau pinjaman baru tuh yang melebihi limit transaksi 500 juta itu ada peringatannya semua. Jadi di sini prinsipnya membantu. Nah, balik lagi ya kepada rutinitas pinca misalnya. Seorang pinca pasti dituntut harus bisa multitasking multitasking gitu. Multitasking harus ngejar OSL-nya lah, ya kan Mbak? Harus melakukan penjualan lah, dan harus syuting juga kayak gini, jadi artis gitu kan. Artis. Tapi di sela-sela kesibukan itu kita harus paham nih, ketika kita nggak ngelakuin Waskat, ada resiko yang bakal terjadi Mbak. Ada resiko yang bakal terjadi. Tapi balik lagi tadi saya tunjukkan itu fitur-fiturnya keren, bagus-bagus dan sesuai dengan kepentingan si pinca. Nah, terkadang kita karena kesibukan di luar, ketemu klien lah atau ketemu nasabah lah, kemudian mau literasi, mau apa lagi ya, mau ada kegiatan di luar lah gitu, membangun koneksi gitu kan. Tapi harus kita sadari, kita harus melakukan kontrol juga terhadap pekerjaan tim kita. Jadi di situ kadang berbagai alasan lah, Pak sibuk gantiin penaksir, misalnya penaksir yang nggak datang gitu. Ingat, penaksir yang jarang datang. Hayo, mungkin siapa nih? Pengelola UPC-nya sakit ya, sakit atau mungkin cuti gitu ya. Kadang pinca juga membackup seperti itu, tapi itu bukan alasan untuk nggak melakukan Waskat. Artinya sudah dipermudah Waskat ini, ya sempatkanlah gitu, sempatkanlah untuk berkunjung ke outletnya sebagai bentuk perhatian kita juga sebagai leader gitu. Nah, kalaupun ternyata teman-teman pinca ini nggak sempat, ada juga fitur delegasi Mbak. Nah, gimana tuh Bang? Coba. Wah, seru ya, makin seru ya? Iya, delegasi seru, nih, artinya tunjuk orang dong. Iya. Kalau friend. Iya. Ya boleh, gimana Bang? Jadi misalnya nih si pinca nih sibuk ya, ada acara, ada panggilan mungkin dari kantor, ada panggilan workshop atau ada literasi segala macam. Tapi dia udah melakukan jadwal Waskat. Dia bisa menunjuk satu orang pegawainya untuk memeriksa outlet lain. Jadi cross pemeriksaan. Jadi cross control lah. Misalnya nih, kayak saya di UPC Babura ya, saya merencanakan besok mau ke UPC Babura nih. Nah, ternyata saya ada panggilan gitu kan, dan saya nggak sempat melakukannya sendiri. Saya bisa menunjuk pengelola UPC Zainul untuk memeriksa UPC Babura. Sesuai gitu juga Babura. Iya, jadi artinya ini bisa dijalankan oleh semua pihak di cabang tersebut. Di cabang tersebut bisa dijalankan semua pihak. Jadi satu sebagai bentuk kontrol antar sesama pengelola UPC, yang kedua juga sebagai bentuk edukasi juga Mbak. Mana tahu pengelola UPC itu jadi pinca juga, belajar dulu kan meriksa. Jadi bisa didelegasikan Bapak dan Ibu, bisa pinca itu bisa apa ya? Bisa mendelegasikan Waskat itu ke penaksir, ke pengelola UPC, ke pengelola agunan juga bisa untuk meriksa itu ya, jumlah kas, jumlah hitungan barang jaminan itu bisa
didelegasikan. Artinya enggak ada istilah waskat ini nggak dijalankan. Karena ini penting loh untuk menghindari resiko tadi. Terus ini Bang, tadi kan ada fitur peringatan. Iya. Kalau fitur peringatannya itu apakah kita harus buka dulu di aplikasi baru kita tahu ada peringatan atau udah ada notifikasi gitu Bang? Oke, jadi kalau sejauh ini yang saya rasakan ya di aplikasi ini memang kita buka aplikasi dulu. Gitu kita buka aplikasinya, ada dia di bagian bawahnya itu ada peringatan langsung muncul. Ada berapa peringatan itu, misalnya peringatan UP di atas 100 juta nih yang mungkin kemarin masuk. Jadi kita bisa langsung KPT nih ke outletnya. Atau limit saldo kas yang melebihi. Itu ada juga peringatannya. Jadi langsung kelihatan. Jadi gitu tulisan merah muncul ya. Jadi perhatian kita kan kita bisa cek. Oh ternyata di outlet saya ada saldo kas yang berlebih. Saya harus memastikan saldo kas ini nggak berlebih lagi hari ini. Seperti itu Mbak. Jadi berarti kita harus rajin-rajin buka aplikasi ya gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih Bang, kan misalnya nih harusnya kayak tadi kan kita buat penjadwalan tuh di tanggal 20 tadi ya Bang ya. Nah terus misalnya Abang lupa nih tanggal 20-nya. Kalau misalnya kita lakukan di tanggal 25 masih boleh nggak sih? Boleh Mbak, karena 25 gajian. Enggak, maksudnya itu dispensasi enggak Bang? Atau ada kadaluarsanya enggak? Kalau sejauh ini ya di sistem itu nggak ada kadaluarsanya. Tapi bisa dibuat aja pengajuan di hari H juga boleh kok. Pengajuan di hari H misalnya udah kelewatan 20-nya, ya udah skip aja 20-nya nggak masalah. Nggak mewajibkan untuk dilaksanakan. Tapi ya udah misalnya tanggal 25 baru oh iya aku belum waskat gitu kan. Ya udah di tanggal 25 itu buat aja rencana tanggal 25 laksanakan langsung juga boleh. Oh, berarti yang tanggal 20 tadi tuh dihapus karena bisa, kan kita udah terlanjur dibiarin buat aja nanti akhir bulan tuh hilang sendiri Mbak. Oh gitu. Jadi buat teman-teman nih ya Bang ya, tadi instruksinya kalau udah dibuat nih tanggal perencanaannya, kalau misalnya terlewat ya udah kita buat yang baru lagi di hari A atau kita ajukan sebelumnya juga boleh. Nah untuk yang tadi kita lewat itu nggak apa-apa dibiarin aja karena terhapus di akhir bulan. Buat baru gitu lagi ya. Terus inilah Bang. Sebentar lah Mbak, banyak banget pertanyaannya. Kita ngopi dulu. Oke. Bang, mentang-mentang ya Bang ya. Iya. Karena Ini titipan ya, jangan lupa ke The Gade Coffee Pringgan. Waduh. Sekalian ngopi dulu Mbak. Bang, ala-ala tos dong. Asik. Oke, lanjut pertanyaan. Terus menurut Abang nih, pelaksanaan waskat ini Bang, membantu nggak sih meminimalisir terjadinya fraud? Sangat ya. Bagi saya itu sangat membantu Mbak. Jadi kita butuh kesadaran juga akan fraud ya, seperti yang kita program kita nih ya, Ganyang Fraud gitu kan. Artinya Ganyang Fraud itu nggak hanya disuarakan di level atas saja gitu, tapi di semua pihak harus memastikan Ganyang Fraud itu jalan. Salah satu toolsnya adalah GIS Waskat online tadi gitu. Dan ini sangat efektif menurut saya karena Waskat online ini akan melibatkan semua pihak dalam hal internal kontrol di Pegadaian gitu. Jadi kalau dari sisi sisi pelaksanaannya itu ya, sisi pelaksanaannya itu Waskat online ini bagi seorang leader dia bisa merencanakan kegiatan kontrolnya dan memastikan anggota timnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bagi anggota tim juga memastikan ya itu tadi memastikan pekerjaannya dikontrol oleh si pimpinannya. Jadi kegiatan ini juga sebagai pendukung komunikasi antara atasan dan bawahan gitu. Jadi masing-masing UPC tuh jadi lebih menjaga ya Bang ya, SOP-nya ya, setelah ditaksir disimpan barang jaminannya baik-baik. Bener. Semuanya harus sesuai SOP ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba dicek nggak bener, aduh. Nah itu, jadi aplikasi ini memastikan ketika dicek nggak bener langsung ada tindakan untuk mengingatkan lagi. Kamu ini prosedurnya belum bener loh, jadi si Pinca bisa ngingetin gitu, atau temannya bisa ngingetin pas didelegasi kan, kayaknya kamu nggak bener deh ngisi FPK-nya gitu kan, ya udah langsung diperbaiki di situ. Dan kalaupun ada muncul tanda-tanda fraud, bisa langsung kelihatan Mbak, nggak berlarut-larut gitu kan. Langsung kita ketemu ya. Kayak simptom-simptom itu bisa langsung ketemu dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masih ringan-ringan langsung ketahuan gitu ya Bang ya. Gitu. Terus nih Bang, menurut Abang nih, ketika kita melakukan waskat itu apakah sanksi itu
Gimana yang bilangkannya Bang ya? Aku mau bicarakan ini sanksi nih, bahas waskat nih. Kira-kira nyampe nggak sih Bang pertanyaannya? Iya, paham. Mungkin artinya kalau nggak ngelakuin waskat kena sanksi nggak ya? Iya, kira-kira gitu Bang. Atau minta nanti editornya di Zoom ya? Kalau nggak ngelakuin waskat disangsi nggak ya? Iya. Aduh, Gimana, kalau cerita Bang? sanksi ya Mbak ya. Jadi gini, mindsetnya kita rubah ya. Mindsetnya kita rubah. Kalau nggak mau kena sanksi ya laksanakan waskat dengan baik gitu. Iya. Artinya resiko-resiko kecil cepat terdeteksi gitu kan. Jadi gini, ketika kita nggak ngelakuin waskat dan nggak ada kejadian apa-apa, mudah-mudahan nggak apa-apa Mbak. Iya. Tapi ketika ada kejadian, itu waskat itu merupakan syarat mutlak seorang leader gitu. Dilakukan nggak sih waskatnya? Kejadian di UPC nih, sebuah case. Pertanyaan pertama, Pincanya ngewaskat nggak? Jadi kalau memang Pincanya ngewaskat, artinya ada sebuah kelalaian di situ. Dan pasti ya berujungnya sanksi lah kepada Jadi syarat mutlak seorang leader itu ya lakukan waskat gitu, lakukan waskat. Minimal sekali waskat. Jadi setidaknya kewajiban minimal itu dijalankan dulu Mbak. Gitu. Jadi untuk mencegah, melindungi dan memastikan anggota kita sesuai dengan SOP. Seperti itu. Buat teman-teman nih ya, jangan lupa melaksanakan waskat. Ya, waskat. Waskat lagi gitu. Iya, Apalagi kalau misalnya SPI masuk nih Mbak. Iya, Pertanyaan pertama ya kan. Ini waskat Pincanya kapan terakhir? Iya. Itu Kacau, sebenarnya bukan kita mau menghukum, tapi kita mengingatkan dan menjaga rekan kerja kita Mbak. Tuh, prinsipnya menjaga gitu. Paling enggak kita udah melakukan semuanya sesuai SOP. Iya. Di luar itu ya kita mau bilang apa ya Bang ya? Yang Iya. penting SOP dulu lah yang dilaksanakan ya Bang ya. Terus ini sih Bang, di penghujung kita ini acara podcast ini Bang, kira-kira poinnya itu Bang, waskat ini supaya diingat nih sama teman-teman lapangan ini apa sih Bang gitu. Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman ya, baik Pinca, pengelola UPC dan teman-teman semua nih yang mungkin berkaitan dengan waskat, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya waskat ini syarat mutlak ya. Waskat online ini, aplikasi waskat online ini sudah memudahkan kita ya, memudahkan kita melaksanakan waskat yang sebelumnya masih manual. Ini sudah dibantu dengan aplikasi untuk pencatatannya, walaupun pelaksanaannya harus langsung ya Mbak ya, pelaksanaan harus langsung, tapi sudah dibantu seperti ini. Nah harapannya ini sebagai salah satu tools untuk menjaga rekan kita dari perbuatan kecurangan seperti itu. Jadi mohon pastikan juga poin-poin waskat itu dijalankan sesuai dengan aturannya gitu Mbak. Jadi terkadang kita lupa, terkadang kita nggak begitu prioritas dengan waskat ini. Tapi ini satu hal yang penting dan suatu mandatori bagi kita, bahwasanya ayolah kalau sayang sama anggotanya, lakukanlah waskat secara rutin. Kalau sayang sama timnya, lakukanlah waskat. Insya Allah kita terjauh dari fraud atau mungkin resiko-resiko yang tidak kita inginkan dalam operasional. Seperti itu Mbak. Ya, buat teman-teman semuanya udah pada denger kan? Dibilang sih apa sih namanya sih Bang? Ayo. Aku lupa. Apa tuh? Tips and trick ya, bisa disebut tips and trick untuk supaya kita itu terhindar dari resiko fraud ya Bang ya. Identifikasi dan teman-temannya itu kita bisa hindari seminimal mungkin. Jadi kita jadi insan pegadaian yang bersih gitu ya. Iya. Jauh dari fraud gitu. Dan terkadang juga Mbak, kalau misalnya dalam hal waskat ini, kadang itu saya menjalankan waskat juga sambilan juga sambil menyapa tim saya gitu kan, atau mungkin sambil memberikan reward kepada mereka, pencapaian-pencapaian kecil gitu kan. Itu bisa sambil gitu kan. Jadi kunjungan ke sana melihat semua infrastruktur bagus, ada pengajuan perbaikan gedung atau apa gitu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi dengan adanya waskat ini kalau kita jalankan rutin, jadi komunikasi kita ke anggota itu lebih enak Mbak. Luar biasa bincang pringgan, berarti sekalian silaturahmi. Jadi ngecek kinerja bisa juga ya Bang ya. Itu dia. Sekalian lihat-lihat apa sih yang kurang gitu ya Bang ya. Betul Mbak. Oke.
Baik Bang, makasih ya Bang udah kasih kita wawasan, informasi tambahan tentang Waskat. Saya yakin Abang ini bisa memunculkan harapan baru nih buat semua insan pegadaian yang lebih baik ke depannya, khususnya Kanwil 1 Medan. Siap. Jadi Mbak Roma nanti kalau bisa jadi pinca jangan lupa ya Waskat online-nya tetap dipenuhi. Siap. Terima kasih kepada seluruh insan pegadaian yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud. Untuk setiap laporan resmi fraud dapat disampaikan di bawah ini. Di sini ya Bang ya? Oh situ. Oke. Tetap waspada dan salam sadar. Ciku. Lah, rupanya yang mewawancari tadi Om Jin. Oh alah, Om. Cut.